lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, ribuan penonton dan belasan armada sound horeg memadati sepanjang jalan Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi pada Sabtu 8 Agustus 2026. Dan acara ini tak hanya menyuguhkan hiburan rakyat yang meriah lewat pawai sound horeg, namun pagelaran ini juga membawa berkah nyata bagi para pelaku UMKM. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune di depan layar kaca Anda karena saat lagi kita akan menyaksikan parade spektakuler tahun ini selama 30 menit ke depan. Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi berubah menjadi lautan manusia. Ribuan warga memadati jalan desa untuk menyaksikan karnaval sound horeg yang diikuti oleh belasan armada. Sejauh 3 km, rute karnaval dimulai dari start depan KUD Dusun Kerajaan dan finish berakhir di kawasan Dusun Simbar 2, Desa Tampo. Sejak pagi, armada seluruh peserta telah bersiap di lokasi sesuai nomor urut yang telah ditetapkan panitia sebelum memulai iring-iringan.
Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, rombongan mulai dilepas oleh panitia bersama Kepala Desa Tampo Hasyim Asyari yang hadir langsung menyaksikan kemeriahan acara tersebut. Sebelum rombongan bergerak, Hasyim menyampaikan pesan agar seluruh peserta dan masyarakat yang mengikuti kegiatan tetap mengutamakan keselamatan. Ia berharap acara ini tidak sekedar menjadi tontonan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh warga Desa Tampo. Untuk menjaga keamanan, acara ini dikawal ketat oleh anggota kepolisian Polsek dan anggota Koramil Celuring, Dinas Perhubungan Banyuwangi, dan Linmas Desa Tampo. Petugas juga mengimbau peserta dan penonton agar tetap menjaga ketertiban saat acara sedang berlangsung. Saat itu panitia juga menyediakan kantong sampah di beberapa titik agar lokasi tetap bersih setelah acara. Antusiasme warga yang luar biasa sejak sore. Jalan sepanjang rute karnaval sudah dipadati penonton dari berbagai usia. Tidak hanya warga setempat, namun mereka datang dari berbagai penjuru desa di Banyuwangi Selatan. Perhelatan Son Horeg di berbagai daerah terbukti memberikan lonjakan omset signifikan bagi pedagang UMKM. Acara yang mengumpulkan ribuan massa ini menjadi pusat keramaian yang menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari pedagang kaki lima hingga jasa sewa sound system. Selain pedagang makanan, ajang ini memberikan pemasukan bagi jasa parkir warga setempat dan pedagang souvenir, membuka lapangan pekerjaan dadakan tingkat desa. Dalam karnaval ini, sedikitnya ada 19 armada Son Horeg yang ambil bagian. Mulai dari son lokal Banyuwangi hingga pendatang dari Jember, Blitar, dan Malang. Masing-masing peserta menampilkan keunikan dengan lampu laser, asap, dan tata suara dengan watt besar. Bahkan sepanjang rute dada penonton terasa bergetar setiap kali armada lewat.
Kepala Desa Tampo Hasim Asari mengatakan, karnaval ini bukan hanya hiburan, namun juga untuk menggerakkan ekonomi UMKM dan pariwisata desa setempat. Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para komunitas Songhorek untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam penataan audio maupun visual. Bagi Hasim, perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya soal kemeriahan, namun lebih dari itu. Momentum kemerdekaan menjadi kesempatan untuk mempererat persaudaraan warga dari berbagai lapisan masyarakat. Semarak itu terlihat dari keterlibatan warga di 3 dusun yang ada di Desa Tampo, yakni Dusun Keranjan, Dusun Simbar 1, dan Dusun Simbar 2. Ketiganya turut mengambil bagian dalam suasana perayaan kemerdekaan yang dikemas melalui kirab budaya tersebut. Kemeriahan ini bukan sekedar tentang siapa yang memiliki sound paling besar atau kostum yang paling mencolok. Namun ada semangat kebersamaan yang ingin ditampilkan, yaitu 3 dusun, 1 desa, 1 perayaan untuk Indonesia. Woi, Apa ae sing ganggu ae wong iki. Celuki mulai mau sing rungu-rungau. Nagut lah rek kae. Timbangane nyek saka kuping runguhangi jelas-jelas. Iki ada barang baru. Hai. Mit, kopi loro, Mit. Ih, anyar maning. Oleh teko ndi? Oleh jare nagut ora. Tukule tumbias nganggo picis dewek kon, nganggo picis dewek. Iya, maksudnya gitu iku. Cuman toko nang ndi? Maning rokok paren iki. Cukai hengono, bahaya iki rokok bodong iki. Mas Dino, tumben. Ya iku Amit, Mit. Iki mumpung ada rezeki kakange tak tukokno rokok. Ini nih yang bikin bangkrut pabrik rokok. Ini juga yang merusak pasar. Tidak bercukai berarti bodong kan? Tidak ada pemasukan buat negara. Bayar pajak pakai cukai itu penting buat kita dan akan kembali ke kita. Buat bayar rumah sakit, pemerintahan, jalan-jalan rusak, banyaklah pokoknya. Alah, sok tahu. Yang penting murah, enak, keluar asapnya, wes. Pokoknya ngudut, wes. Tapi bahaya. Kalau kamu beli barang ilegal, itu kamu bisa berurusan sama hukum, masuk penjara. Ini nih, lihat. Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan pengedaran rokok ilegal di penyeberangan Ketapang, Banyuwangi. Tersangka terancam pidana hingga 5 tahun penjara. Aduh. Apes nih kayak apes lopot gitu.
peserta yang mengikuti Karnival Tampo Sound Horeg 2026 ini tidak hanya adu sound system atau adu lampu sorot, namun mereka juga membagikan konsep yang lebih berwarna dari biasanya. Pemirsa, kembali kita saksikan bersama Tampo Karnival Sound Horeg 2026. Sebelum pelaksanaan karnaval pada Jumat malam, masing-masing peserta telah menggelar cek sound di lokasi yang berbeda. Alhamdulillah kegiatan Tampo Karnival kemarin itu saya anggap sangat sukses sekali. Antusias warga, keguyupan, kekompakan dalam pawai budaya itu luar biasa. Para pemuda, masyarakat, baik yang muda maupun yang tua semua kompak. Dan ini kami ucapkan dan apresiasi, alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar dan meriah. Ini berkat kerjasama kita semua. Diikuti oleh 3 dusun. Dusun Kerajaan, Dusun Simbar 1 dan Simbar 2. Semuanya kompak. Alhamdulillah semuanya kompak. Alhamdulillah hampir semua UMKM yang ada di Desa Tampo semua memanfaatkan momen ini. Saya tanya satu persatu, penghasilannya luar biasa dalam semalam. Ini perputaran ekonomi dengan adanya pawai budaya ini dirasakan semua warga. Sampai semua warga ikut saling bantu dalam rangka membantu parkir para pengunjung yang ada. Ini hampir gang-gang itu ada tukang parkir. Ini luar biasa semangatnya warga untuk saling bantu untuk mensukseskan acara tersebut. Harapan kami ke kegiatan pawai budaya ini terus menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, juga introspeksi. Kita jaga semua kondisi, kesopanan di jalan, kesopanan berpakaian, terus kekompakan terus dijaga. Yang tidak kalah penting ini juga kerjasamanya antar lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Desa Tampo ini juga ikut mendukung, sehingga para peserta didik juga ikut pawai budaya untuk memeriahkan kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang kita rayakan setiap tahun. Ini mulai COVID kemarin hingga saat ini sudah 4 kali kegiatan pawai budaya masa jabatan kami. Kalau kegiatan pawai budaya itu hampir tiap tahun di desa kami itu ada dilaksanakan seperti itu. Deretan sound horeg menjadi salah satu daya tarik utama. Dentuman musik yang menggema sepanjang jalur kirap membuat warga berdatangan untuk menyaksikan rombongan peserta yang membawa beragam konsep dan kreativitas. Namun, bukan hanya kekuatan suara yang menjadi perhatian. Kreativitas kostum juga menjadi bagian penting dalam gelaran karnaval kali ini. Salah satunya terlihat pada peserta dengan kostum bernuansa BEC atau Banyuwangi Ethno Carnival yang dikenakan memadukan unsur budaya lokal dengan sentuhan busana karnaval modern. Kostum tersebut memberikan warna tersendiri di tengah parade sound system. Konsep budaya Banyuwangi akan berjalan beriringan dengan perkembangan kreativitas generasi muda dalam sebuah panggung terbuka di Jalan Desa Tampo. Karnaval budaya Desa Tampo akhirnya menjadi gambaran bagaimana perayaan kemerdekaan berkembang menjadi ruang ekspresi masyarakat. Sound system, kostum, budaya lokal, dan antusiasme warga berpadu dalam satu perayaan.
Selain itu juga ada penampilan menarik dari beberapa peserta tersebut. Cerita Dewi Songgolangit dan Prabu Klono Swandono ditampilkan saat di depan panggung penghormatan. Dewi Songgolangit adalah putri dari Raja Kediri. Karena kecantikan dan kelembutannya, banyak pengusaha datang melamar, namun sang putri enggan menikah dan memilih untuk bersemedi meminta petunjuk. Ia akhirnya membuat sayembara yang sangat sulit bagi para pelamarnya. Syaratnya adalah membawakan tontonan yang belum pernah ada dan seekor hewan berkepala dua. Hubungan dengan Reok Ponorogo, Prabu Klono Swandono dari Bantarangin atau Ponorogo dan Patih Bujangga berniat melamar sang dewi. Prabu Klono Swandono akhirnya mewujudkan syarat tersebut dengan menciptakan kesenian reok atau singo barong atau kepala harimau dengan bulu merak di atasnya. Syarat terpenuhi, namun perjalanan menuju pernikahan melahirkan legenda budaya yang ikonik di Jawa Timur. Tak hanya Dewi Sekar Langit, cerita Roro Jonggrang juga tampil dalam acara Tampu Karnaval tersebut. Cerita Roro Jonggrang adalah legenda rakyat yang populer dari Yogyakarta dan Jawa Tengah tentang seorang putri yang meminta dibuatkan 1000 candi dalam semalam oleh Bandung Bondowoso. Karena dicurangi, sang Dewi Putri dikutuk menjadi arca untuk melengkapi candi terakhir yang kini dikenal sebagai Candi Prambanan. Saat itu Bandung Bondowoso memakai bantuan jin untuk membangun candi. Tipu muslihat dan kutukan menjelang fajar, candi hampir selesai. Namun Roro Jonggrang membangunkan warga menumbuk padi dan membakar jerami agar langit tampak merah. Saat itu pun jin lari karena mengira pagi sudah datang. Akhirnya terjadi hanya 999 candi yang terbangun dan Bandung Bondowoso tahu jika siasat Roro Jonggrang lalu mengutuk sang putri menjadi batu untuk melengkapi candi ke-1000. Sarung suwek kecantol paku, antenono aku sing paling ayu. Ayo setuluran digital rek. Install terus login JTV Hub dulur. Informasi penting buat sampean-sampean bisa dilihat kapanpun, dimanapun. Mau gabung event atau kompetisi juga bisa daftar di sini. Yang mau magang di seluruh kantor JTV di Jawa Timur, yo lewat sini. Sedang penelitian, tersedia fitur survei assessment yang praktis. Mau tahu di balik layar JTV? Bisa loh ajuin kunjungan sekolah, kampus, kantormu melalui JTV Hub. Dangdutan pas gabut, nonton streaming langsung, dar, kumpulkan poin-poin, bisa ditukar kesempatan melebut TV, gratis. Yuk install JTV Hub sekarang. JTV, dulur digital rek. Bentuk apresiasi kepada para peserta, panitia juga memberikan piagam penghargaan kepada masing-masing perwakilan yang ikut andil dalam kegiatan tersebut. Kemeriahan Karnaval Son Horeg di Desa Tampu, Kecamatan Celuring, Banyuwangi tidak surut meski larut malam. Justru sebaliknya, jumlah warga yang datang terus bertambah hingga puncak acara di jam 10 malam. Musik dan dentuman bass terus menggetarkan, bahkan lampu laser dan asap dari setiap armada membuat suasana semakin meriah. Meski dipadati ribuan orang dan dentuman suara keras, acara berlangsung kondusif.
Fenomena Sound Horeg pun kembali menegaskan posisinya sebagai bagian dari budaya hiburan khas masyarakat Banyuwangi saat momen-momen tertentu. Menurut Saiful Bisri selaku ketua panitia, sebenarnya Sound Horeg populer dinikmati beberapa kalangan. Karena kegemarannya itu, penikmatnya pun rela merogoh kocek dalam untuk mewujudkan acara yang ingin mereka gelar. Bahkan para pemuda yang terlibat dalam iuran itu memiliki latar belakang pekerjaan bervariasi. Mulai dari bertani, berdagang, bekerja ekspedisi. Mereka rela iuran hingga di atas 1 juta rupiah per orang demi menghadirkan Sound Horeg kebanggaannya. Ya, terima kasih. Saya sebagai ketua panitia ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan Tampo Karnival kemarin diikuti 19 peserta yang terdiri dari Dusun Kerajaan, kemudian Simbar 1 dan Simbar 2, Desa Tampo. Alhamdulillah kegiatan kemarin berjalan dengan lancar, aman, kondusif, seperti arahan dari pihak pengamanan, dari Forpimka maupun dari panitia sendiri. Dari Kira Budaya kemarin, para pemuda juga menampilkan beberapa tarian kolosal, baik dari budaya Banyuwangi sendiri maupun dari budaya Nusantara. Adapun kemarin waktu pelaksanaan, alhamdulillah UMKM setempat bisa naik kelas sehari. Alhamdulillah banyak pedagang yang merasakan positif dari kegiatan tersebut. Pasca kegiatan, alhamdulillah dari komitmen dari panitia, teman-teman juga kemarin dari rute sendiri kemarin alhamdulillah dari awal bersih sampai kegiatan, alhamdulillah sekarang rute sudah kembali bersih dan berjalan dengan lancar. Menyatakan kemerdekaan Indonesia Jakarta 17 Agustus 1945. Pemirsa JTV, selama kurang lebih 30 menit kita sudah menyaksikan bersama Tampo Karnival Sound Horeg 2026. Acara ini tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga wadah kreativitas anak muda dan penggerak ekonomi UMKM di wilayah Banyuwangi Selatan. Saya Intan Rahmatika dan kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di event-event berikutnya.